dari Susenas Maret 2021 sampai 2025 bahwa kira-kira Bapak dan Ibu dari hasil survei kami ada sekitar 78,04% dari penduduk Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan. Adapun yang memiliki BPJS Kesehatan PBI dan BPJS Kesehatan non PBI itu kira-kira sekitar 73,98%. Yang PBI sekitar 49%. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk DTSEN kami menunggalkan sebagai informasi ini Inpres nomor 4 tahun 2026 di mana kami membentuk kemudian mengelola dan juga memutakhirkan Bapak bersama kementerian terkait dan juga pemerintah daerah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mensos, memang salah satu cara kami melakukan pemutakhiran DTSEN adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah bersama dengan BPS daerah kami, Bapak. Kantor kami ada di provinsi dan kabupaten kota. Ini yang kemudian berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk kemudian membantu pemutakhiran, bahkan kami juga dengan beberapa kementerian terkait, salah satunya dengan Kemensos, kami melakukan ground check Pak sebelum Pak Mensos menyalurkan bantuan sosial di setiap triwulannya. Nah, sebagai informasi Bapak dan Ibu bahwa DTSEN itu awalnya berasal dari DTKS, P3KE dan Reksosek, di mana waktu itu data ini tersebar dan tidak ada mekanisme pemutakhiran yang terstruktur. Nah, kemudian dengan data tunggal sosial ekonomi nasional ini kami tunggalkan, baik tunggal individu, tunggal keluarga, sehingga di dalam data ini tidak ada duplikasi individu. Kemudian pada saat proses penunggalan itu, Bapak dan Ibu, kami menemukan memang di database yang lama, yang sebelum ditunggalkan, itu memang sudah ada yang meninggal yang masih terdapat di dalam database lama sebelum DTSEN. Ada yang tidak padan, ada yang terlihat nicknya juga double-double, dan kami bekerja sama dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri untuk kemudian merapihkan data-data ini dan ditunggalkan sehingga yang ada di dalam DTSEN ini pasti unik nicknya dan juga kartu keluarganya unik, individunya juga unik, tidak terjadi duplikasi ataupun double-double. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saat ini DTSEN ini yang kami serahkan DTSEN versi pertama ke 4 menteri. Saat ini kami sudah memberikan kepada ke-4 menteri ini sesuai dengan amanat dari Inpres nomor 4 tahun 2025, dan berbagai pemanfaatan dari DTSEN ini sudah dilakukan oleh berbagai kementerian. Lanjut, ini salah satu contoh kolaborasi ataupun pemanfaatan DTSEN untuk penyaluran bansos. Next slide. Penyaluran bansos dengan menggunakan DTSEN pertama kali adalah di triwulan 2 2025 memanfaatkan DTSEN. Sebelum Pak Mensos menyalurkan bansos, kami melakukan verifikasi dan validasi kembali dengan pelaksanaan ground check yang dibantu oleh Kemensos melalui pendamping PKH. Sehingga sebelum bansos itu disalurkan, kami lakukan ground check terlebih dahulu bersama dengan BPS daerah dan juga petugas pendamping PKH, sehingga nanti yang mau mendapatkan bansos ataupun yang harus keluar dari bansos tidak perlu mendapatkan bansos lagi, sesuai dengan hasil pendataan di lapangan sebelum proses penyaluran bansos. Ini salah satu contoh, next slide, kolaborasi BPS dengan Kemensos untuk melakukan ground check. Kami melakukan pelatihan, pendampingan, kami juga melakukan verifikasi dan validasi, bahkan kami juga melakukan pemeringkatan ulang dari hasil verifikasi lapangan yang kami lakukan. Nah, kemudian tentunya DTSEN terus kami mutakhirkan dan kami perkuat, walaupun tadi memang ini adalah proses transisi Bapak dan Ibu, artinya mungkin kesempurnaan itu belum sempurna 100%, tentunya
belum, tetapi perbaikan itu sudah kami lihat. Dan proses improving dari ketepatan dari bansos itu sudah kami juga lihat bahwa semakin lama penyaluran bansos menggunakan DTSN ini semakin kecil errornya. Dan berikutnya adalah perkembangan DTSN. Dalam perkembangan DTSN ini, Bapak dan Ibu, bahwa kami sudah melakukan pemutahiran DTSN saat ini ada versi yang kelima, di mana versi 5 ini adalah versi terbaru per 23 Januari 2026, di mana di dalam versi kelima ini jumlah record individu yang NIK dan KK-nya tunggal adalah 289 juta individu dan 95 juta record keluarga. Tentunya selama proses ini kami lakukan pemutahiran terus-menerus berbagai cara, dari mulai kadang kami melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, bahkan beberapa hasil survei yang ada data individunya kami juga gunakan sebagai alat untuk pemutahiran ini, termasuk ground check bersama Kemensos dan juga ground check sekolah rakyat, Bapak Ibu, karena salah satu pemanfaatan dari DTSN oleh Pak Mensos adalah untuk memilih dan menemukan calon peserta didik sekolah rakyat, dan ini dipastikan bahwa sekolah rakyat itu pesertanya adalah yang berasal dari desil 1 dan 2 berbasis kepada DTSN. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana sebelum dan setelah pemanfaatan DTSN dalam penyaluran PBI. Dengan dengan PBI ini, Bapak dan Ibu, kami melihat bahwa dari hasil ini yang abu-abu adalah DTSN awal sebelum menggunakan, PBI awal sebelum menggunakan DTSN, Bapak. Yaitu dulu masih menggunakan DTKS, Bapak izin ya.